Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilhamdi biqaulihi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan. Nusalli wa nusallimu ala man shalla alaihi rabbuna wa malaikatuhu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Yang kami banggakan beliau Ki Haji Fahimul Fuad, Direktur Utama Minhajul Tulab Lampung, segenap alumni yang hadir pada kesempatan kali ini, yang semuanya baik yang hadir maupun yang tidak hadir, insya Allah sukses dunia hatta akhirah. Amin. Amin. Mendengar berita sekaligus menjadi saksi dari kreativitas teman-teman alumni dalam konsep tulab yang karena namanya ada istilah institutnya, tentu di situ sesuatu yang terus tumbuh, yang tidak pernah padam, yang akan melahirkan kreativitas yang bermanfaat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ki Haji Fahimul Fuad tentang silaturahim itu, kita sudah memasuki zaman yang sebenarnya tidak ada kata putus, kata pisah. Dimana kalau kemudian santri itu tinggal di pesantren lalu selesai pendidikannya pulang ke kampung halaman, itu tidak putus. Karena hari ini sudah nyata surat Al-Anbiya 104 disebutkan tentang yauman natwis sama'a katayisijilil kutub kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Jadi hari ini fakta ayat ini jelas. Dulu semesta yang bersatu dipisahkan, lalu hari ini disatukan, yang digambarkan kata Yusibil seperti gulungan kertas. Nah, kenapa tidak ada putus, tidak ada pisah? Karena medianya sudah ada untuk selalu bersambung, baik secara teknologi maupun rohani. Kalau rohani kita orang NU sudah punya media Ila Hadrati. Jauh sebelum ada teknologi nirkabel, orang-orang NU sudah mengembangkan teknologi nirkabel Ila Hadrati. Jadi nggak pernah ada putusnya. Ila Ruhi itu bagian daripada teknologi nirkabelnya orang-orang NU dengan alam gaib. Nah, oleh karena itu, saya hanya memberikan satu kisah tentang 3 macam orang tua, di mana kita punya itu orang tua biologis yaitu yang melahirkan kita, orang tua ideologis yang mendidik kita, orang tua sosiologis yang memberikan apa yang kita sebut pasangan hidup kita. Mertua, mak comblangnya itu masuk dalam kategori mertua atau orang tua sosiologis. Nah, pastinya ada problem dalam hidup ini. Nah, ketika ada problem, kita mengadu kepada yang tidak terlihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak kalah pentingnya kita juga bisa curhat itu kepada orang tua kita, dan itu pasti. Jangan kepada yang lain dulu. Ada kisah begini. Saya punya santri saya sebut saja namanya Usman. Saya sebut sini. Ini kisahnya. Saya nikahkan dia sampai hidup rumah tangga, lalu ada semacam kebangkrutan. Bangkrut dalam arti usahanya jatuh. Nah,
Dua temannya yang lain ketika mengalami yang sama tidak datang kepada gurunya, kepada orang tuanya, tapi kepada dukun. Ini nyata ini. Jadi 3 orang, Usman, A dan B temannya. Nah si Umas ini kemudian datang kepada saya, mungkin karena saya masih dianggap orang tua. Dia curhat, bah saya jatuh. Lalu saya bilang, coba kamu pergi ke Lampung, temui sowan Kiai Muhtar Syaroni. Barangkali di sana ada jalan keluar. Gak ada hubungan antara dia punya utang itu karena kejatuhannya itu dengan nasihat ke kiai, itu tidak ada hubungannya. Kayak secara logika gak nyambung. Masa utang itu bisa lunas kalau sowan kiai? Kira-kira begitu. Datanglah dia ke Lampung sowan Kiai Syaroni. Oleh Kiai Syaroni hanya ditawari, kamu mau nggak jadi marbot masjid? Kalau mau, ini ada kesempatan jadi marbot di Wandira, tambah di Rawajitu sana. Berangkat dia sana. 1 tahun dia masih ragu, apa bisa saya melunasi hutang-hutang saya yang besar itu hanya dari marbot masjid. Tapi apa yang terjadi? Setelah 1 tahun itu Allah mulai bukakan rezeki, hanya kurang dari 8 tahun Usman ini sudah lunas utangnya, bisa beli rumah lagi, kembali lagi ke Banyuwangi, dan kemudian bisa daftar haji. Makna yang tersimpan dalam kisah ini adalah karena apa? Usman masih mau curhat kepada orang tuanya. Siapa? Orang tua ideologis dan sosiologisnya. Ini nyata. Ada satu lagi, mungkin barangkali saya bisa menyebutkan di sini sesuatu yang kadang-kadang tidak perlu saya sampaikan, tapi saya sampaikan karena untuk motivasi. Pentingnya kita itu curhatnya kepada siapa? Jangan biru. Saya sebutkan AB tadi, temannya Usman tadi, curhatnya ke dukun, ya hancur betul. Kalau kita curhatnya kepada orang tua. Nah yang satu lagi ini saya simpan, tidak sampaikan hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya sangat bahagia sekali pada bulan Ramadan ini karena mampu menyelesaikan satu buku namanya Al-Kahfi ini. Al-Kahfi fi tafsiri suratul Kahfi 480 halaman. Kenapa ini saya sampaikan? Saya kepingin nantinya setelah ini naik cetak, ini akan saya ngaji lewat online, lewat YouTube. Nanti saya berharap para santri alumni yang masih bisa bertemu dan ingin bertemu dengan saya khususnya di ruang belajar ini, saya akan sampaikan itu lewat akun YouTube yang sudah ada di Minhajul Tulab. Maka pada malam hari ini saya ingin membaca mukadimahnya saja yang saya tulis. Kenapa harus suratul Kahfi? Dalam mukadimah ini terjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan, puja-puji liman bagi zat. Iftataha yang membuka surat Al-Kahfi, ya surat Al-Kahfi bilhamdi dengan kalimat alhamdu, yaitu biqolihi dengan firman-Nya alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima. Dil azamah. Jadi Allah itu pemilik segala puji, segala keagungan, wal kibriya dan kebesaran, wal baqa dan kekekalan. Ta'ala mahluhur anil angdad wasyuraka. Jadi Allah mahluhur, maha tinggi atas segala sekutu dan perkongsian. Jadi Allah Subhanahu wa taala pemilik segala puji yang memulai suratul Kahfi itu dengan kata alhamdu. Walillahi, dan milik Allah kulul hamdi segala puji. Kama yaqulul musalli, seperti seorang yang sedang sholat itu mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana lakal hamdu, ya Allah, Engkaulah pemilik segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du.
nusolli wa nusallim. Saya panjatkan sholawat dan salam liman kepada orang shollallahu alaihi rabbuna, yang kepadanya Tuhan itu membacakannya sholawat, wa malaikatu, dan juga malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yaitu Muhammadin khatamul anbiya wa imamil atqiya wa ala alihi wa ashabi ajmain. Muhammad penutup para nabi, pemimpin segenap orang-orang yang bertakwa beserta para keluarga dan sahabat. Hadzartu hadzal kitab, saya menghadirkan kitab ini fi tafsiri suratil kahfi, tentang tafsir daripada suratul kahfi, wa nusammi, dan aku beri nama al-kahfi fi tafsiri suratil kahfi. Untuk apa? Ibtigha'an, untuk memperoleh mardhatillah, mardhati rabbi wa hidayatihi, ridho daripada Allah dan hidayahnya. Iktidaan bil madhiyin minas salafis sholihin, sebagai wujud koneksivitas mengikuti jejak para pendahulu salafus sholihin ala sabilil ittihad min kutubit tafsir, dengan jalan mengambil beberapa referensi daripada kitab tafsir yang ada, wal ahadits, dan beberapa hadis, wal istinbat min aqwalil ulama, dan referensi daripada para ulama. Nah, limadha bi suratil kahfi. Nah, kenapa saya menulis tafsir suratil kahfi ini? Nah, ini berkait dengan satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ada satu hadis yang bunyinya yataqarabuz zaman, bahwa akan datang satu zaman di mana waktu bergerak cepat. Nah, nampaknya hari ini sudah nyata. Kita sudah masuk dalam era di mana semuanya serba cepat. Hingga 24 jam yang kita miliki ini nampaknya kurang cukup, nggak cukup lah. Kita butuh 48 jam, kira-kira begitu. Bahkan perasaan kita sering menyimpulkan, wah, ini hari raya lagi sudah. Wah, ini sudah hari kurban lagi. Artinya, waktu bergerak cepat karena didukung oleh teknologi yang cepat. Kita tahu teknologi dari 1.0 sekarang 5.0 dan akan terus berkembang. Dan itu akan mempengaruhi pola pikir, pola kegiatan, dan persepsi-persepsi yang lain, di mana orang sudah masuk ke dalam ruangan namanya instanable. Artinya orang maunya itu siap saji, nggak perlu proses dulu. Kesusu kabeh, maunya cepat jadi. Dan itu nyata. Kemudian wayang kusul amal, waktu yang bergerak cepat itu tidak diimbangi dengan prestasi. Artinya kita ini banyak sekali membuang waktu. Kita hanya melewatkan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Sampai-sampai kita ini kehilangan ruh daripada hadis min husnul islamil mar'i tarku malayani, bahwa ukuran kualitas Islam seseorang itu ketika ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Nah, faktanya kita sering terjebak pada sesuatu yang tidak berguna. Akhirnya apa? Waktu yang bergerak cepat tidak diimbangi oleh prestasi. Orang-orang dulu salafus sholihin, para mujahid-mujahid seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Ibnu Sina, mereka itu orang-orang yang sebenarnya umurnya pendek. Ya, nggak sampai 80, ya, nggak sampai 70, bahkan ada yang kurang dari 50. Tapi karyanya luar biasa. Itu namanya prestasi ya. Kita ini wayang kusul amal kurang prestasi, kira-kira begitu. Nah, kemudian wayang kusuk egois. Jadi datang satu zaman waktu bergerak cepat, prestasi minim, kita mementingkan diri sendiri. Artinya apa? Kita terjebak kepada egoisme. Jadi kalau nggak ada kepentingan kita nggak kumpul. Nah, saya berharap Tulab Institut ini menjadi bagian di mana kita disatukan, ya, dalam satu visi misi untuk memajukan ilmu pengetahuan, memberikan manfaat sebesar-besarnya, dan kita bukan hanya berharap kumpul di dunia, tapi
Kita berharap kita nanti semua kumpul di surga. Amin. Amin. Berkalilah apa yang disebut. Nah, sekarang ini sudah sering nampak kalau kita buka media sosial itu fitnah itu berseliweran. Berita hoax, fitnah, membuli, luar biasa. Kemudian wayakturul harj, yaitu banyaknya pembunuhan. Nah, dalam kondisi zaman yang sedemikian itulah, maka saya hadirkan tafsir suratul Kahfi karena ini ketemu. Wa tasma'u fi suratil Kahfi qasasun yata'allaq bil fitan. Di dalam surat Kahfi itu berkumpul beberapa kisah yang berkait dengan fitnah-fitnah, ujian-ujian hidup, yaitu wahya fitnatul din, ya, ujian agama. Allati tatamassal fi qissati ashabil kahfi. Kita ini akan menghadapi ujian namanya ujian iman, ujian agama, yang dalam suratul Kahfi itu ditampilkan dalam kisahnya Ashabul Kahfi itu sendiri. Jadi kenapa Ashabul Kahfi itu sampai mengungsi di gua? Itu karena ada ujian yang sangat berat bagi mereka, dipaksa oleh Diktianus untuk kembali kepada kepercayaan nenek moyang mereka, yaitu apa yang kita sebut dengan syirik atau wasaniyah. Nah, Ashabul Kahfi menyelamatkan itu. Dan hari ini kita juga sama. Sebenarnya sudah mulai dikirim dan dipaksa untuk mengikuti atas pengaruh-pengaruh misalnya saja lah. Setan gepeng. Apa itu setan gepeng? HP. HP ini ada dua sisi, baik dan buruk. Tapi saya yakin kita ini seringkali terjebak, terpengaruh oleh ide-ide buruknya si HP. Maka ketika kita terbawa oleh algoritma keburukan HP ini, kita sama dengan kondisi Ashabul Kahfi ketika itu. Kita harus bisa menarik dari gravitasi algoritma buruknya itu untuk kita balik menjadi algoritma kebaikan. Nah, itulah perjuangan Ashabul Kahfi masa kini. Kemudian wafitnatul mal, ada ujian harta, dan itu pasti ketika ada ujian iman. Di dalam kehidupan kita nanti ada namanya ujian harta. Di sana watatamassal fi qissati sahibil jannatain. Di situ digambarkan dalam kisahnya pemilik kebun. Dua orang pemilik kebun, satu kafir, satu mukmin. Kebetulan yang kafir kebunnya baik. Ini sering kita melihat satu fakta ini. Orang-orang yang sholatnya rajin melihat mereka yang tidak sholat itu sugi-sugi. Kita lihat daftar orang terkaya di Indonesia itu nggak bergeser dari orang-orang non-muslim. Contoh seperti grup Surya dari Gudang Garamnya, grup Jarum Budi Hartono, grup Sinarmas, grup Lim Silong. Belum muncul itu grup Ahmad Rifai, grup Firdaus Akbar, gitu ya, kira-kira begitu. Hingga kemudian ada semacam keluhan. Wah, aku sing salate awan bengi gak suge-suge, kan gitu kira-kira. Nah, ini ada dalam kisah Sahibul Jannatain. Kita akan diuji oleh itu. Dalam hidup akan diuji. Apalagi banyak teman-teman yang keluar dari pesantren oleh karena tuntutan-tuntutan ekonomi, mereka harus melakukan satu pekerjaan yang kadang-kadang bisa menjauhkan dia dari Allah. Saya pernah, ini cerita saja, ada satu rombongan kiai diajak oleh bupati bersama Satpol PP untuk sidak hiburan malam, semacam tempat karaoke gitu ya. Nah, begitu satu tempat didatangi, kaget Pak Yainya. Karena apa? Ketemu dengan, satpam, yang satpam itu alumni pesantren beliau. Masya Allah. Kemudian, kaget ya, waduh. Ini ketemu anak IDW gitu ya kira-kira, menjadi satpam di karaoke itu. Nah, kenapa sampai ke sana? Itu namanya fitnatul mal. Ujian daripada harta. Hingga kadang-kadang, oleh karena tuntutan itulah, kita seringkali terjebak ke sana. Nah, yang keempat adalah fitnatul sultah. Ya, yang ketiga, fitnatul ilmi. Fitnatul ilmi itu tatamassal fi qissati Musa wal Khidir. Digambarkan dalam kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kita tahu Nabi Musa ini sudah nabi,
Sudah pangkatnya sangat tinggi. Gak ada pangkat lebih tinggi dari Nabi, daripada Rasul. Toh demikian dia masih diingatkan oleh Allah, ada yang lebih pintar lagi dari kau. Yang kau tidak punya ilmu yang dia miliki. Dia harus berguru kepada orang yang ilmu dia tidak punya, yaitu Khidir alaihissalam. Nah, ini namanya fitnatul ilmi. Apa fitnatul ilmi? Kadang seorang alumni itu merasa lebih pintar dari kiainya. Maaf ini cerita. Hingga kemudian dia merasa apa yang disampaikan kiainya yang awal itu rendah, nggak level. Lalu kemudian dia meninggalkan kiainya itu karena dia punya kiai lain yang lebih pintar katanya. Nah, ini sesuatu yang kurang elok. Anda tahu, yang paling hebat di antara guru-guru Anda itu yang pertama kali ngajari Anda alibata itu. Guru kalian di kampung, di surau, di musola-musola dekat rumah kalian, yang barangkali hari ini ilmu beliau itu saya yakin kalah jauh dengan ilmu-ilmu kalian. Tapi dalam hal derajat, dalam hal pangkat keilmuan, karomah, itu beliau yang paling hebat. Maaf, ini cerita. Kita ini kan dulu pernah ya, sebelum mondok itu kan ngaji di kampung. Di kampung. Wih, itu guru kalian yang paling hebat itu. Kalau kemudian kamu mondok di Minajul Pula, mondok di pelosok, mondok di Lirboyo, maaf, bukan guru-guru yang di pelosok Lirboyo yang hebat, bukan. Karena tanpa sentuhan guru kamu yang di kampung, kamu nggak datang di Lirboyo, nggak datang ke Minajul Pula. Itu yang disebut mandala ala khairin. Jadi yang pertama kali dala ala khairin itu siapa? Apa guru di Minajul Pula? Bukan. Apa guru yang di pelosok Lirboyo? Bukan. Apa yang di kampus-kampus itu? Bukan. Yang dalla ala khairin awal-awalnya kamu sampai ke kampus-kampus besar terkenal, ke pondok-pondok besar terkenal, itu adalah guru kamu di kampung. Beliau yang mestinya kau yang harus angkat derajatnya, yang kau harus hormat. Ini penting. Karena kadang-kadang kita ini sudah kadung tinggi, melambung-lambung, lupa bahwa beliau sebenarnya. Makanya musim hari raya ini kalau bisa tahun depan lah atau kapan-kapan lah, datang kepada guru-guru kita yang ngajari kita alif bata, yang ngajari kita huruf-huruf hijaiyah itu. Itu yang paling hebat. Itu karena apa? Dalla ala khairin gitu ya. Kamu sepintar apapun, lalu sebanyak apapun amal dan dari ilmu kamu, itu guru kamu yang di kampung itu yang dapat banyak. Yang dapat banyak. Kamu sekarang dokter, kamu sekarang S2, kamu ngajar, muridku ratusan, mungkin bahkan ribuan karena dari karya kamu, hebat. Kamu dapat pahala dari Allah, dari ilmu yang kamu sebarluaskan itu. Maaf, ada orang yang tinggal di kampung halaman yang dulu ngajari kita pertama, itu dapat investasi yang namanya passive income dari pekerjaannya. Pasif income dari prestasi. Nah, ini namanya fitnatul ilmi itu di sini. Fitnatul ilmi. Nah, kemudian yang keempat ada fitnatul sultah. Tatamasal fi qissati Dzulqarnain. Kenapa surat Al-Kahfi? Karena ada ujian kekuasaan. Barangkali saya sedikit cerita saja. Saya ini punya saudara. Saudara saya ini dulunya orang kampung yang hanya kepingin paling dubur kuwi kuliah. Dulu belum ada IAIN, nama apa SPIAIN gitu ya. Dulu. Nah, satu saat ketika lulus, cita-citanya tercapai jadi guru negeri. Itu sudah menurut dia sudah tinggi ketika itu. Namun ketika oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan PNS di Kementerian Agama, saat ini namanya Kementerian Agama, dulu Departemen Agama, naik sampai jadi kepala Kadepag, kepala kantor urusan agama kabupaten. Nah, dia seorang yang lugu, santri, punya masjid, keluarga pesantren. Nah, satu saat temannya dia jadi menteri. Satu saat temannya dia jadi menteri. Teman kuliahnya jadi menteri. Namanya Profesor Doktor yang kamu tahu yang punya pondok di Natar itu, Yai Munawar itu, Said Agil Munawar itu. Itu temannya jadi menteri. Menteri Agama di era Megawati Presiden.
Dulu itu kan jadi bupati kan nggak pilihan, cukup dipilih oleh partai, oleh DPR kan. Dari fraksi yang terbanyak DPR di Yogyakarta itu adalah PDI di Blitar. Ini nyata. Akhirnya barangkali karena bisikan dari Pak Munawar tadi, Bu Megawati memilih temannya Pak Munawar namanya beliau itu jadi bupati. Jadilah bupati. Kemenang jadi bupati. Nah, ini namanya kan fitnatus sultah. Ujian kekuasaan. Apa yang kemudian terjadi? Belum genap 5 tahun. Dia kena musibah. Ditangkap KPK. Nah, ini namanya fitnatus sultah. Fitnatus sultah. Jadi saya tidak melihat ini saya sampaikan hanya sekedar gambaran. Yang namanya fitnatus sultah itu berat. Kalau kamu baca di dalam suratul Kahfi yang dihadapi Zulkarnain itu siapa? Enggak sembarangan, Jud Makjud. Artinya kalau kita masuk dunia kekuasaan, maka kita akan masuk ke dalam satu alamnya Jud Makjud. Apa? Serakah. Jadi siapapun sudah nggak peduli dari golongan mana, masuk ke sana, kuat, lolos, nggak kuat, jebol. Makanya ketika kamu baca kisahnya Talut, ya, Talut, ketika akan berangkat perang melawan Jalut, ada satu ujian berat. Bentuknya apa? Haus dan lapar. Lalu melewati sebuah sungai yang jernih. Bayangkan, kalau hari ini misalnya kita pada kondisi haus, ada es doger gitu ya, kalau gitu ya, kira-kira begitu. Maka pesan daripada Talut hanya satu, silahkan kamu minum asal untuk kebutuhanmu. Kalau lebih, tidak bisa melanjutkan peperangan ini. Maka di situ difilter oleh Allah. Mana-mana pasukan yang bisa melanjutkan, mana-mana yang protol di tengah jalan. Mereka yang bisa melanjutkan adalah yang taat aturan, di mana air itu diminum secukupnya, sekebutuhnya saja. Tapi mereka-mereka yang protol di tengah jalan adalah kelempokan minumnya sampai nggak bisa jalan. Ini adalah sebuah isyarat. Masuk dalam dunia kekuasaan ada satu ujian berat, apa? Keserakahan. Kamu tahu, Bupati Probolinggo itu kiai. Maaf loh, saya nyebutnya kiai dulu. Saya nggak ngomong apa-apa karena yang namanya ujian kekuasaan Bapak pandang bulu. Ya. Nah, jadi bupati 2 kali. Karena nggak bisa 3 kali, dia mengajukan istrinya untuk jadi bupati sebagai pengganti dia. Lolos, dia masuk ke DPR RI. Kan pas ini karir, pas. Lakinya usai bupati naik ke DPR RI dan lolos ke Senayan 1 kali periode lolos, istrinya naik lagi 1 kali lolos. Jadi dia 2 kali DPR RI, 2 kali bupati istrinya ini. Tapi belum genap menyelesaikan jabatan yang keduanya, baik di DPR RI maupun yang di kabupaten istrinya itu belum sempat menyelesaikan. Hanya ya itu ada fitnah kekuasaan, kena KPK. Namanya Hasan Aminuddin. Maaf, ini saya sampaikan kepada kalian, kalau kalian mau masuk politik, silahkan. Itu dunia yang hebat, kamu harus masuk. Tapi ujiannya apa? Jud Makjud. Ini apa? Jud Makjud apa? Serakah. Kamu pasti akan mendapati satu kondisi di mana di dalamnya kita akan ditawari keserakahan. Hingga Jud Makjud itu digambarkan dalam satu kisah, segoro itu diombe entek langsung. Itu kan karena gambaran daripada keserakahan. Maka kenapa saya baca dan saya tafsirkan surat Al-Kahfi ini dalam satu bentuk khusus buku dan nanti akan saya baca lewat online di YouTube karena terkandung di dalamnya 4 kisah tentang ujian hidup yang sehari-hari akan kita hadapi. Ketika kita menghadapi ujian itu, bagaimana caranya, bagaimana solusinya, insya Allah ada dalam buku ini. Maka saya berharap Tulab Institute ini bisa menyebarluaskan ilmu yang terus kita kembangkan di Minhajul Tulab untuk bisa bermanfaat di umat. Saya kira itu
Saya ucapkan selamat dan sukses Tulab Institut. Semoga seluruh anggota, warga, alumni Munajat Tulab semuanya sukses dunia akhirat. Amin.